Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat-sahabat Pak Febri yang ada di YouTube. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Di sini Pak Febri akan menjelaskan video selanjutnya tentang cara mengambil nafas gaya bebas. Video-video yang lalu, yang kemarin itu sudah Pak Febri jelaskan cara kaki sudah, gerakannya bagaimana, tangan sudah. Sekarang cara mengambil nafas gaya bebas. Paham dari sini ya. Sebelumnya Pak Febri akan jelaskan cara mengambil nafasnya sama seperti gaya kata. Ambil nafas dari mulut, buang nafas dari hidung. Sama. Semua kata bebas, kuku, punggung itu semua sama cara mengambil nafasnya. Dari mulut, buang nafas dari hidung. Cuma yang diperbedakan itu adalah cara mengangkat kepalanya, cara gerakan kepala saat mengambil nafas. Kalau gaya kata kan dibantu tangan dua ya, loh, kepalanya ke depan, diangkat ke atas, lalu dicingklukkan. Tapi kalau gaya bebas, kita cara mengambil nafasnya sama seperti kata, cuma kepalanya tidak boleh didangakkan. Makanya itu yang saya bilang kemarin dari awal, cara meluncurnya gaya bebas, kepala tidak boleh dangak saat meluncur, tapi dingkluk rata-rata air. Biar apa? Biar cara mengambil nafasnya kita biar bisa ke samping. Tapi saat kita ngambil napasnya, luncurnya dangak, ambil napasnya pun ikut dangak loh. Walaupun dingkluk sedikit, ambil napasnya masih kelihatan kepala. Tapi yang sebenarnya adalah kepala tidak boleh kelihatan saat ambil napas, hanya muka saja seperti. Nah, seperti ini. Paham ya? Terus cara ngambil napasnya sama seperti gaya kata. Begitu. Terus untuk anak yang kecil-kecil, yang baru menginjak cara belajar berenang, itu susah. Kalau kita langsungkan mengambil napas lewat samping. Jadi kita awal mulakan cara ngambil napasnya seperti gaya kata. Jadi wajah kita, kepala kita seperti gaya kata. Cara ngambil napasnya angkat ke depan, dibantu tangan satu. Kalau kata tangan dua. Tapi kalau gaya bebas awal mula belajar kita dibantu tangan satu, tangan kanan saja. Jadi tangan kanan di bawah ditumpukkan, tangan kiri di atas. Ambil napas yang banyak, tangannya adalah pelampung. Jadi nggak perlu pakai alat pelampung ya. Jadi ambil napas, tahan napas, kaki rapat, tangan rapat, kaki digerakkan telapaknya seperti yang pertama kali. Habis gitu, cara ngambil napasnya dibantu tangan kanan. Ini kalau di videonya Pak Febri kalian melihat tangan kiri ya. Tapi kalau kalian melihat Pak Febri dari layar, tangan kanan kalian ngikutin sebelah sini ya. Jadi kebalikannya ya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi ngambil napasnya dibantu tangan kanan. Sementara kepalanya didangakkan melihat depan seperti gaya kata. Paham dari sini ya? Selesai gitu ambil napas, masuk lagi, tahan napas, baru tangan digerakkan. Sekarang saya contohkan cara mengambil napas awal mula anak kecil belum bisa berenang. Bagaimana biar bisa ngambil napas gaya bebas? Jadi kita awal mulakan seperti ngambil napas gaya kata. Cuma kita menggunakan tangan satu seperti ini ya. Perhatikan. Kaki tetap gerak. Ambil napas tangan satu, kanan aja. Terus ngambil napas, kepala masuk, tangan diangkat lurus. Perhatikan. Seperti itu ya. Jadi ambil napasnya dibantu tangan kanan, selesai ngambil napas kepala dimasukkan, baru tangan diangkat ke atas. Untuk anak masih baru dasar, baru belajar, jadi masih belum bisa menggerakkan tangan kanan, diangkat lurus saja ke atas seperti arah jarum jam. Jadi ambil napas, kepala masuk, tangannya angkat searah jarum jam, luruskan nggak apa-apa. Yang masih belum bisa gerakan tangan, jadi arah jarum jam, lurus ke bawah terus sampai di belakang, angkat luruskan lagi. Cara ngambil napasnya dibantu tangan kanan. Sekali lagi ya, lihat ya. Ambil napas sudah saya jelaskan ya, seperti kayak kata persis sama ya. Ambil napas dari mulut, tahan, buang napas dari hidung saat mau keluar, lalu ambil napas lagi, tahan. Ulangi ya, dengerin.
Jadi ambil napas yang banyak, tahan napas, kemudian masukkan lagi, baru kaki diangkat. Perhatikan. Paham dari sini? Jadi ambil napas dibantu tangan kanan, selesai ngambil napas kepala keluar, masukkan lagi seperti gaya kata, tangan lanjutkan keluar. Oke? Sekali lagi, perhatikan. Sekarang Pak Ari akan melakukan 2 kali gerakan cara mengambil napas, masih tahap dasar, kepala diangkat ke depan. Perhatikan. Ambil napas yang banyak, tahan ya, karena ini adalah pengganti alat pelampung. Perhatikan. Seperti itu ya, cara ngambil napasnya. Jadi dibantu tangan satu, selesai ngambil napas, kepala dimasukkan, tangan diangkat, luruskan ke depan. Paham dari sini? Kalau masalah tangan yang saya perhatikan, yang Pak Febri contohkan, dari belakang ditarik telapaknya, angkat sikunya. Tidak boleh begini, angkat lurus tidak boleh. Tapi kalau awal mula tidak masalah. Tapi kalau kita udah bisa mengangkat tangan lurus, kita perbaiki adalah dayung sampai belakang, diangkat sikunya, lempar ke depan. Tapi yang belum bisa mengangkat sikunya, sementara masih kecil-kecil nggak apa-apa. Nah, ini udah terbiasa ngangkat, baru kita latih anak kecilnya, siku diangkat ke atas, telapak digeserkan antar ke depan. Paham dari sini ya? Terus ngambil napasnya sama seperti yang kemarin saya bilang, kayak kata, ambil napas dari mulut, tahan napas, jangan diginikan. Emang ada di mana-mana di YouTube lain cara mengambil napas ada yang begini. Kalau menurut Pak Febri itu salah. Karena apa? Karena masih kecil itu membutuhkan untuk ngambang lagi. Jadi biar ambil napas, tahan napas, karena ini pelampung tanpa alat, biar dia masuk lagi, kepalanya tidak tenggelam. Tapi kalau kita buang napasnya, dia akan tenggelam. Karena apa? Nanti akhirnya ngambil napas berat, jadi kayak kejar-kejaran. Tapi kalau kita ngambil napas ditahan, dia akan ngambang lagi. Seperti contoh dia, perhatikan. Ambil napas, Pak Febri contohkan, ambil napas lalu ditahan, dia akan ngambang tanpa dibuang. Perhatikan. Jadi akan ngambang karena ini penggantinya alat pelampung. Tapi kalau kita buang napasnya, kita akan tenggelam. Perhatikan ya. Contoh seperti ban dikempeskan akan tenggelam, sama. Kalau napas kita buang akan tenggelam. Dilihat. Paham dari sini? Jadi kita bongkar semua rahasia-rahasianya. Jadi cara mengambil napas untuk anak kecil-kecil, mungkin putra-putri bapak ibu atau mas-masnya atau bapaknya ibunya, belajar pelan-pelan cara ngambil napasnya dari mulut, tahan, jangan dibuang. Karena ini adalah pengganti alat peluncur, alat pelampung. Ini adalah membantu kita agar kita bisa ngambang. Jangan dibuang. Kapan buangnya? Buangnya adalah saat dia mau keluar mengambil napas yang baru. Jadi seperti ini cara ngambil napasnya. Perhatikan. Mungkin ada yang lupa atau gimana, lihat. Ambil napas, tahan hitungan 5 kali. Perhatikan. Buang, ambil lagi. Buang, ambil lagi. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ngambil napasnya. Yang Pak Febri pernah ceritakan di gaya kata. Karena ini bicara masalah ambil napas juga gaya bebas, kita ulang-ulang lagi yang seperti gaya kata biar lebih paham lagi. Jadi ngambil napas sama kayak gaya kata, cuma bedanya gerakan kepalanya. Kalau gaya kata ke depan, gaya bebas ke samping seperti ini. Perhatikan. Jadi kalau udah terbiasa kayak tadi, putra putri bapak ambil napasnya ke depan, pakai tangan satu masuk. Sekarang biasakan ambil napas ke samping. Sebelum berani, jangan langsung ke samping dulu diajarkan, jangan langsung
belajar ke samping. Nanti bapak ibu bingung atau putra putri bingung atau mas-masnya mendaftar TNI yang belajar dari Sabang sampai Merauke bingung, langsung ke samping. Jadi kita latih di depan dulu. Udah biasa ke depan, udah terbiasa, baru kita ke samping. Ke samping itu nggak boleh kelihatan kepala sama sekali. Makanya kalau meluncur tidak boleh kelihatan kepala, diinjukkan kepalanya. Biar apa? Biar ngambil napasnya biar bisa ke samping. Kalau kita meluncurnya danga, ngambil napasnya pasti ke danga. Jadi terpengaruh sama meluncur. Kalau meluncurnya ngintip sedikit, dia kan juga keluarnya ke kepala. Tapi kalau kita dingkluk, ngambil napasnya pasti miring ke samping, tidak kelihatan. Paham dari sini? Sekarang saya contohkan ngambil napas dari ke samping ya. Perhatikan. Jadi kepala nggak boleh kelihatan. Saat meluncur nggak boleh kelihatan, ngambil napas ke samping dibantu tangan kiri. Yang tadinya kanan, sekarang kiri. Karena tangan tujuannya apa? Untuk mendayung, gerakannya sama-sama. Oke, sebelumnya saya lihatkan dulu. Kalau meluncur gaya bebas, itu saat mengambil napas dibantu tangan kiri. Saat latihan, kita dibantu tangan kanan. Tapi kalau sudah terbiasa ngambil napasnya, waktu latihan masih dasar, kepala diangkat, balik kanan, kepala masuk, tangan gerakkan. Udah terbiasa, baru kita latih yang sebenarnya. Sebenarnya ngambil napas dibantu tangan kiri sama tangan kanan. Gerakan sama-sama, cuma tangan kanan mendahului karena tujuannya mendayung. Kiri tujuannya mengambil napas. Habis gitu, selesai kepala masuk, tangan kanan diteruskan, kiri pun juga meneruskan. Paham dari sini? Sekarang saya contohkan ya, ngambil napas yang sebenarnya kaki jangan lupa, jangan ditekuk, rapat lurus, telapak dingkluk, kepala dingklukkan. Paham ya? Dilihat. Perhatikan. Nah, seperti ini ya. Jadi kepala miring ke samping, dibantu sama tangan kiri. Tangan kiri jadi gerak terus. Tangan kanan sudah mendayung. Saat ngambil napas sudah selesai, kepala masuk, tangan luruskan kiri, tinggal menjalankan terus. Paham dari sini? Jadi ngambil napas, miring ke samping, dibantu tangan kiri. Di bawah tadi, tangan kanan sudah mendayung. Saat selesai ngambil napas, kepala masuk, tangan udah lurus, kiri teruskan. Paham ya? Sekarang saya lihatkan lagi, perhatikan pelan-pelan ya. Karena kenapa Pak Febri berenangnya goyang-goyang? Karena Pak Febri jelaskannya lebih pelan-pelan, lebih detail, biar kalian mudah mengerti. Tapi gerakan nggak bisa kita seperti yang Pak Febri berenang sebenarnya. Ini biar kalian mengerti dulu caranya. Perhatikan. Lagi dilihat. Jadi seperti itu ya. Jadi ngambil napasnya ke samping dibantu tangan kiri karena sudah mendayung. Tanpa alat peluncur atau pelampung, karena kita udah punya modal. Sebetulnya kita punya alat pelampung. Mana alat pelampung kita? Yang gaya kata kemarin Pak Febri beritahukan apa? Di mana pelampung kita? Mulut. Jadi kalian nggak usah khawatir, tanpa alat kita bisa. Karena kita sudah punya modal. Inilah papan luncur kita, mulut. Ambil napas, tahan napas, dingklukkan. Lalu kita baru menginjak meluncur, baru kita menginjak gaya. Paham dari sini ya. Jadi selesai ngambil napas, tahan napas, masuk, jangan dibuang. Saat mengambil napas lagi, buang lewat hidung. Saat mengambil napas, ambil, segera masuk, tahan lagi. Seperti yang dilakukan gerakan gaya kata yang video kemarin. Gaya bebas sama, cuma bedanya tempat arahnya. Kalau gaya bebas ke samping, kalau gaya kata ke depan. Sekali lagi ya, perhatikan. Sekarang saya contohkan biar nggak bingung, sahabat-sahabat di YouTube. Ngambil napas gaya kata sama gaya bebas, saya contohkan perbedaannya. Ini cara mengambil napas gaya kata. Perhatikan. Paham ya? Sekarang ngambil napas gaya bebas. Perhatikan dibantu tangan kiri, tangan kanan dayung. Gerakannya sama-sama berbarengan. Perhatikan gerakannya.
Paham dari sini? Sekali lagi ya, sekarang kataknya 2 kali, bebasnya 2 kali. Perhatikan, luncurnya ambil napas dulu, tahan, karena biar kita bisa kan ngambang. Sekarang kita lakukan gaya bebas 2 kali. Perhatikan, cara ngambil napasnya tetap sama. Dari mulut, buang hidung, tahan napas dalam air. Perhatikan. Paham dari sini? Jadi begitu. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum bisa berenang, susah mengambil napas gaya bebas atau gaya katak, gerakan pelan-pelan. Akan saya ulangi lagi, cara mengambil napasnya dasarnya adalah tangan diam, kaki diam, dingkluk, dibantu tangan kanan, gaya bebasnya. Kepala arahkan seperti gaya katak sementara ke depan. Ambil napas dari mulut lalu ditahan. Perhatikan ya. Seperti itu, ambil, masukkan, tangan luruskan. Kalau yang gaya katak dibantu tangan 2, sama cara ngambil napasnya. Perhatikan, paham? Jadi kita jangan ragu-ragu, jangan takut sama air, sebab kita sudah tahu langkah-langkahnya. Jadi ambil napas, tahan, ini alat pelampung kita, alat peluncur kita, tahan napas, kita nggak bisa ngambang lagi. Gerakannya katak dibantu tangan 2, bebas tangan 1. Kalau masih awal mula dasarnya dibantu tangan kanan. Kalau kita biasa baru kita dibantu tangan kiri. Tangan gunanya untuk mendayung. Udah mendayung teruskan gantian. Paham ya? Jadi seperti gini. Ini langkah-langkahnya. Ambil napas, tangan gerak kanan, kiri, ambil napas. Terus tangannya gerak, kepala masuk, tangan diluruskan, kiri, lanjutkan ke depan. Paham dari sini? Kalau gaya kata, ambil, baru tangan 2, masuk, tangan luruskan, kaki gerakkan. Paham dari sini ya? Seperti itu. Itulah cara mengambil napas gaya bebas. Ambil napas dari mulut, buang napas dari hidung. Sama seperti gaya kata. Habis itu kalau kayak katak ke depan, gaya bebas ke samping. Awal mula belum bisa belajar berenang, ambil napas gaya bebas, kita latihan seperti gaya katak dibantu tangan ke kanan. Terus ngambil napas, kepala masuk, tangan gerak, luruskan. Paham dari sini ya, kaki tetap rapat dan lurus. Saat ngambil napas, kaki juga gerak terus, nggak boleh berhenti. Cuma kebanyakan orang-orang kalau belum bisa, kebanyakan saat ngambil napas, tangan gerak, kaki diam. Kalau udah masuk baru gerak, jangan ya. Tetap kaki adalah gerak terus seperti yang Pak Febri jelaskan di latihan gaya kaki gaya bebas. Tidak boleh berhenti saat tangan gerak. Jadi kaki gerak terus walaupun tangan gerak sama napas. Paham dari sini? Yang belum paham silakan komentar di kolom bawah. Jangan lupa subscribe-nya, juga pukul loncengnya sekuat-kuatnya. Yang kuat ya, sampai kupingnya wing. Biar apa? Biar membangunkan Pak Febri semangat lagi membuat video untuk di YouTube, biar kalian dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Timur Timur, Jambi, Jakarta bisa melihat cara Pak Febri belajarnya dengan detail, pelan-pelan, dengan jelas agar kalian bisa menirunya. Oke, dari sini terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.